1997. Bukti V1. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah lahir 3 orang anak, yaitu Nicholas Sin lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1998 sebagaimana tertuang dalam kutipan akte kelahiran nomor 2.353-GU-1998 tertanggal 17 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya, Jakarta Utara. Bukti P2. Natania Bernice Song lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2001 sebagaimana tertuang dalam kutipan akte kelahiran nomor 2351-U-JU-2001 tertanggal 30 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya, Jakarta Utara. Bukti P3. Daud Albener Purnama lahir di Jakarta pada tanggal 8 April 2006 sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran nomor 001-IST-2006 tertanggal 29 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. Bukti P4. Bahwa lahirnya ketiga anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut merupakan bukti bahwa pada awal mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, harmonis, dan berbahagia dalam sebuah rumah tangga yang bahagia. Bahwa kehidupan perkawinan yang rukun, harmonis, dan bahagia tersebut berubah drastis dikarenakan adanya perubahan sikap dari tergugat kepada penggugat sejak tahun 2010, yaitu sejak tergugat secara terang-terangan tidak peduli lagi dengan permintaan dari penggugat. Adapun perubahan sikap tersebut adalah ketika anak yang bernama Nicholas Sin sedang sakit, penggugat meminta tergugat tidak pergi, namun pada malam hari tergugat tetap bersikeras dan diam-diam tetap ikut paduan suara di daerah Taman Sari yang cukup jauh dari tempat tinggal bersama penggugat dan tergugat di daerah Pluit, padahal anak sedang sakit. Kenapa tetap pergi? Sejak saat itu penggugat merasa ada yang tidak beres dalam perkawinan penggugat dan tergugat dan kemungkinan besar ada pihak ketiga. Namun karena penggugat belum mempunyai bukti apapun sehingga penggugat hanya menegur tergugat saja dan setiap kali penggugat menanyakan hal tersebut, tergugat selalu beralasan kegiatan gereja untuk menutupi hubungannya dengan pihak ketiga tersebut. Untuk itu, penggugat hanya meminta agar tergugat bertobat dan berbalik ke keluarga sebab penggugat merasa kecewa dengan sikap tergugat. Memberitahu penggugat. Ketika penggugat menanyakan hal tersebut melalui WhatsApp kepada tergugat, tergugat menjawab kalau tergugat pergi dengan seorang teman perempuan yang kebetulan dikenal juga oleh penggugat. Ternyata setelah penggugat menelusurinya, tergugat tidak pergi bersama teman perempuannya tersebut, tetapi pergi ke kafe dan IKEA dengan orang lain yang belakangan diakui tergugat sebagai bahwa tergugat pergi bersama seorang good friend-nya yang bernama Julianto Tio alias Ahwa dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 22.00 WIB. Begitu pula ketika suatu hari penggugat pulang lebih awal ke rumah di Pluit dan ternyata tergugat tidak berada di rumah dan mengatakan kalau tergugat pergi ke rumah tetangga. Namun ternyata setelah dicek oleh anak Nicholas Sin, tetangga tersebut tidak ada di rumah, baru tergugat mengakui kalau dia disebut oleh friendnya yang bernama Julianto Tio alias Ahwa yang dalam kontak handphone tergugat friendnya tersebut diberi nama samaran bunga. Setelah ada bukti nyata, barulah tergugat berjanji kepada penggugat dan anak Nicholas Sin bahwa tergugat tidak akan berhubungan lagi dengan good friends yang bernama Julianto Tio alias Ahwa, dan apabila ada telepon masuk dari temannya tersebut, tergugat akan memberitahu penggugat dan anak Nicholas Sin.
Untuk itu kemudian penggugat bersama anak Nicholas ini yang pergi menemui good friends-nya, tergugat yang bernama Julianto Tio alias Awa, dan meminta agar kalau mau bersahabat dengan tergugat, maka penggugat perlu mengetahuinya dan tidak perlu menutupi semuanya. Ternyata janji tergugat tersebut tidak pernah ditepati oleh tergugat. Terbukti diam-diam tergugat tetap berhubungan dengan good friends-nya yang bernama Julianto Tio alias Awa tersebut, baik secara langsung melalui telepon, WhatsApp maupun telepon. Pada tahun 2017 ketika awal penggugat ditahan di Makobrimob, tergugat datang mengunjunginya dan penggugat mengira bahwa ini awal yang baik dan itu berarti tergugat telah bertobat. Namun ternyata itu hanya anggapan penggugat semata, sebab faktanya tergugat tetap berhubungan dengan good friends-nya yang bernama Julianto Tio alias Awa tersebut. Hubungan tersebut berlangsung terus-menerus dan bahkan seringkali tergugat bertemu dengan good friends-nya dengan tanpa memberitahukan kepada penggugat atau bahkan harus dengan cara membohongi penggugat. Sampai pada puncaknya ketika pada tanggal 22 Desember 2017 penggugat mendapatkan banyak bukti kalau tergugat tetap berhubungan dengan laki-laki good friends-nya tersebut, baik secara langsung melalui telepon, WhatsApp maupun video call. Bahkan untuk mengelabui banyak orang dalam kontak tergugat nomor HP dari good friends-nya tersebut tanpa nama dan akhirnya ditulis nama Medan Lang saja. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Hokkien yang tidak dimengerti penggugat. Ketika penggugat menanyakan semua itu kepada tergugat, seperti biasa tergugat akan selalu berusaha meyakinkan penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pada saat itu tergugat berjanji untuk tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki good friends-nya. Bahkan untuk itu tergugat kemudian datang bersama ibu tergugat dan menemui penggugat di Makobrimob dan penggugat dan anak Nicholas ini. Tergugat menelpon good friends-nya yang bernama Julianto Tio alias Awa tersebut melalui video call dan mengatakan bahwa tergugat tidak akan berhubungan lagi dengannya. Namun setelah ditelusuri ternyata lagi-lagi janji tersebut hanya sementara, sebab pada tanggal 4 Desember 2017 dan tanggal-tanggal selanjutnya tergugat tetap berhubungan dengan laki-laki good friends-nya tersebut. Bahkan ada banyak kejadian di mana saat tergugat pergi ke Singapura bertepatan dengan jadwal berangkat dari good friends-nya yang bernama Julianto Tio alias Ahwa tersebut, dan hanya berbeda pesawat. Dan ketika penggugat menanyakan hal tersebut kepada tergugat justru seringkali mengancam penggugat dengan mengatakan akan menceraikan penggugat. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, di mana tergugat seringkali mengingkari janjinya sendiri, membuat penggugat tidak bisa lagi percaya kepada tergugat. Ditambah lagi dengan tidak adanya perubahan sikap dari tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sehingga telah menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat yang kemudian diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat telah melakukan segala macam upaya maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang telah retak tersebut, dan hanya meminta satu hal agar tergugat berhenti berhubungan dengan laki-laki good friends-nya. Sampai akhirnya penggugat sudah mencoba untuk rukun kembali dengan menggunakan mediator, seorang pendeta, akan tetapi usaha dimaksud tidak pernah berhasil. Sebab dari tergugat sendiri tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Padahal selain anak-anak pun juga telah meminta agar tergugat berhenti berhubungan dengan laki-laki good friends-nya. Dalam kondisi penggugat yang saat ini sedang berada dalam tahanan di Makobrimob, tentu hal yang dibutuhkan oleh penggugat adalah dukungan moral dari tergugat selaku istri sah dari penggugat. Namun dengan perbuatan tergugat yang justru lebih memilih untuk tetap berhubungan dengan laki-laki good friends-nya dan tidak menghiraukan permintaan penggugat serta permintaan anak-anak membuat penggugat semakin merasa tidak dapat lagi membina serta mewujudkan yang bahagia dan kekal bersama tergugat berdasarkan ketuhanan yang memesan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dengan demikian gugatan perceraian ini merupakan satu-satunya jalan keluar terakhir yang ditempuh oleh penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan dengan berbagai permasalahan tersebut juga telah menyebabkan hubungan antara penggugat dan tergugat selaku suami istri dalam perkawinan menjadi gagal dan bahkan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga karena pada akhirnya juga akan menimbulkan pendidikan batin bagi anak-anak penggugat dan tergugat. Bahwa berhubung perselisihan antara penggugat dan tergugat, para penggugat dan tergugat telah membuat keluarga yang bahagia dan kekal.
nama tersebut karena penggugat masih mempunyai usaha sendiri dan penghasilan tetap, dan penggugat adalah bapak yang bertanggung jawab serta mempunyai kasih sayang, dan setelah menjalankan masa tahanan di Makobrimob, penggugat akan selalu menyediakan waktu yang cukup untuk membesarkan anak-anak tersebut. Permohonan ini juga didasarkan pada pertimbangan penggugat untuk perkembangan psikologis dari anak-anak tersebut yang sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tentang perwalian anak yang telah menjadi jurisprudensi, di mana kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserai pemeliharaan si anak. Putusan Mahkamah Agung nomor 906 K/1973. Akan tetapi, kewajiban membesarkan, mendidik, dan memberikan penghidupan yang layak adalah tanggung jawab penggugat dan tergugat sebagai kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa kelak. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3279/1 Romawi /1997 tertanggal 17 Desember 97, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan penggugat sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh untuk memelihara serta mendidik anak yang masih di bawah umur, yaitu Nathania Berlison dan Daud Albener Pertama selaku wali bapak. Memerintahkan Jurusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyerahkan seluruhnya putusan perceraian dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam register berjalan dan memberikan akta perceraian tersebut kepada penggugat dan tergugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasanya masing-masing bernama Vivi Leli Indra SH LLM dan Joselina Agatha Syukur SH MH, advokat dan konsultan hukum pada law firm Vivi Leli Indra dan Partners, berkantor pusat di Jalan Bandungan Hilir 4 nomor 15 Jakarta Pusat 10210. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2018, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan relas panggilan sidang masing-masing tertanggal 11 Januari 2018 dan tertanggal 31 Januari 2018, dan tergugat melalui kuasa penggugat menyampaikan surat masing-masing tertanggal 29 Januari 2018 dan tertanggal 6 Februari 2018 perihal pernyataan penyerahan gugatan kepada majelis hakim. Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 2 kali, maka prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat, lalu pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa untuk pemeriksaan dari gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat bertanda P1 sampai dengan P13. Semua bukti surat yang diajukan oleh penggugat tersebut telah bermuatan cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya. Ternyata bukti P1 sampai dengan P5 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya. Bukti P6 dan bukti sampai dengan bukti P6, bukti P10, P12 dan bukti P13 adalah print out asli. Bukti P7 dan bukti P8 adalah asli. Bukti P9 adalah print out kontak HP. Bukti P11 adalah print out foto dari HP. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut. Saksi Rini, Saksi Nathaniel T. Opo Songgu, Saksi Jong Tiju. Keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dalam putusan ini. Singkatnya tidak perlu dibacakan, dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Maret 2018 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, dan pada akhirnya penggugat mohon putusan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang
adalah merupakan satu kesatuan bagian yang terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas, menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relas panggilan tertanggal 11 Januari 2018 dan tertanggal 31 Januari 2018, akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka hal tersebut dinilai majelis hakim tergugat dengan sengaja tidak berkehendak untuk menghadiri persidangan. Dengan demikian haruslah dianggap tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan segala hal yang terkait dengan gugatan penggugat. Dengan demikian pemeriksaan perkara aku tetap diperiksa dan diadili dengan tanpa hadirnya tergugat. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang telah diutarakan oleh penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan atau tidak, mengingat gugatan penggugat diperiksa dan diadili dengan tanpa hadirnya tergugat. Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, diketemukan fakta hukum bahwa gugatan penggugat adalah gugatan perceraian yang ditujukan kepada istrinya, yaitu tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan percecokan dengan istrinya. Fakta hukum tersebut dinilai majelis hakim bahwa gugatan tentang perceraian adalah diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum sepanjang alasan-alasan perceraian tidak menyimpang dari syarat-syarat perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Junto PP Nomor 9 Tahun 75. Dengan demikian gugatan penggugat diperkenankan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan. Oleh karenanya gugatan penggugat dapat diterima dan diperiksa dan diadili. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Januari 2018 dengan register nomor 10 PN Jakarta Utara 2018 telah mengumumkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 6 September 1997 di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar, Jalan Mangga Besar di Jakarta, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 3279/1 Romawi/1997 tertanggal 17 Desember 1997. Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nikolasin, lahir di Jakarta tanggal 17 September 1998, Natania Bernisong, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 2001, dan Daud Albener Purnama, lahir di Jakarta tanggal 8 April 2006. Bahwa pada awalnya pernikahan antara penggugat dengan tergugat berlangsung harmonis dan akhirnya dalam rumah tangga antara penggugat sering terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus, di mana perselisihan tersebut dipicu perbuatan tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki yang disebut oleh tergugat sebagai good friend. Bahwa dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangganya, penggugat sudah sering mengingatkan tergugat dan bahkan sudah meminta seorang pendeta untuk menasihati tergugat, namun hal yang telah diupayakan oleh penggugat tidak pernah berhasil. Menimbang bahwa tergugat meskipun tidak pernah menghadiri persidangan baik menghadap sendiri maupun menyuruh wakilnya yang sah, namun tergugat menitipkan surat melalui kuasa penggugat yang telah dilampiri kopi dan asli KTP tergugat yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aku. Menimbang bahwa surat tergugat tersebut dinilai oleh majelis hakim sebagai bentuk jawaban dari tergugat yang telah dikirimkan kepada majelis hakim dengan melalui kuasa penggugat, dan dalam surat yang telah dinilai sebagai jawaban tersebut tidak memberikan bantahan-bantahan atas dalil-dalil yang telah diutarakan oleh penggugat, namun juga tidak memberikan pengakuan-pengakuan secara tegas terhadap dalil-dalil penggugat tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dengan menitik beratkan pada permasalahan-permasalahan hukum sebagai berikut. Yang pertama, apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara penggugat dengan tergugat? Yang kedua, apakah perkawinan antara penggugat dengan tergugat dapat diputuskan karena perceraian? Menimbang bahwa terhadap permasalahan-permasalahan hukum tersebut dipertimbangkan majelis hakim sebagaimana terurai di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap permasalahan pertama berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 telah ditentukan bahwa ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum harus memenuhi 2 persyaratan formal, yaitu pertama, perbuatan perkawinan tersebut harus dilangsungkan menurut cara agama dan kepercayaannya,
Hal ini mengandung arti bahwa perbuatan hukum dalam melakukan perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya. Inkasu harus dilakukan menurut tata cara agama Kristen, yaitu dilakukan di hadapan pendeta untuk diberikan pemberkatan oleh seorang pendeta, dan setelah dilakukan perkawinan menurut tata cara agamanya, selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan, inkasu pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan surat-surat bukti yang telah diajukan oleh penggugat di depan persidangan, yaitu saksi Rini menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 September 1997 secara agama Kristen dan dilangsungkan di Gereja Jalan Mangga Besar, Jakarta. Pernikahan secara agama Kristen ini diperkuat oleh keterangan saksi Jung Tik Ju, seorang pendeta dan gembala sidang di GKRI Petra di Pecenongan. Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar antara penggugat dengan tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 6 September 1997. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 telah terpenuhi, sehingga sudah dapat dinilai pernikahan antara penggugat dengan tergugat secara agama dinyatakan sah. Menimbang bahwa perkawinan yang telah dinilai sah menurut agamanya mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada kantor pencatat perkawinan inkasu kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di Jakarta. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1, yaitu kopi sesuai dengan aslinya kutipan akta perkawinan nomor 3279/9/1 Romawi /1997 tertanggal 17 November 1997 telah tercatat dalam akta perkawinan tersebut perkawinan antara Insinyur Basuki Purnama dan Tan Veronica. Bukti bertanda P1 ini adalah merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga jika tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka keberadaan bukti P1 sepanjang mengenai substansi dan formalitasnya menurut hukum haruslah dinilai sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam hal ini tidak ada bantahan terhadap bukti bertanda P1 ini. Dengan demikian fakta hukum yang terkandung dalam bukti bertanda P1 haruslah dinilai suatu kebenaran yang sempurna. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat majelis hakim, secara hukum pernikahan antara penggugat dengan tergugat adalah sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, pernikahan antara penggugat dengan tergugat haruslah dinilai sah menurut agama Kristen dan sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permasalahan pertama telah terjawab. Selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua, yaitu sebagaimana terurai di bawah ini. Menimbang bahwa pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan telah ditegaskan bahwa untuk melangsungkan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yaitu pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan penggugat mengajukan gugatan cerai aku adalah karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcokan dan perselisihan dikarenakan tergugat berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dan telah diberikan peringatan oleh penggugat, akan tetapi tergugat tetap menjalani perselingkuhan tersebut. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas, penggugat telah mengajukan alat bukti di depan persidangan, yaitu bukti saksi
maupun bukti surat bertanda P1 sampai dengan P13, yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aku, serta dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P6 sampai dengan P12, yaitu print out percakapan antara tergugat dengan seorang laki-laki bernama Yulianto Tio alias Ahwa, bukti-bukti surat tersebut menunjukkan adanya percakapan antara tergugat dengan seorang laki-laki bernama Yulianto Tio alias Ahwa, yang mana dari materi percakapan tersebut dapat dinilai adanya hubungan yang dekat antara tergugat dengan Yulianto Tio alias Ahwa, dan bahkan cenderung merupakan hubungan yang melebihi hubungan pertemanan biasa. Bahkan sudah dapat dikatakan merupakan hubungan istimewa, dapat pula dikatakan sebagai hubungan asmara atau pacaran. Tergugat sebagai seorang istri dari penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dalam kapasitas hubungan pacaran. Jelas hal ini sudah menyalahi norma sosial dalam sebuah rumah tangga, inkasu rumah tangga penggugat dengan tergugat. Menimbang bahwa fakta yang didapat dari bukti bertanda P6 sampai dengan P12 tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh penggugat. Bahkan saksi bernama Jung Tae-ju adalah seorang pendeta, telah pernah memberikan nasihat kepada tergugat agar menghindar dari Yulianto Tio alias Ahwa agar rumah tangganya terselamatkan. Namun tergugat tetap menjalin hubungan dan tidak mau menjauhi Yulianto Tio alias Ahwa, dan bahkan pada saat tergugat membesuk penggugat di Makobrimob Kelapa II, tergugat di hadapan penggugat masih sempat berkomunikasi dengan Yulianto Tio alias Ahwa melalui video call dan ditegur oleh penggugat. Menimbang bahwa alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat tersebut di atas, baik bukti saksi maupun bukti surat, tidak terbantahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselingkuhan antara tergugat dengan seorang laki-laki bernama Yulianto Tio alias Ahwa. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut. Bahwa dengan telah terbukti adanya perselingkuhan antara tergugat dengan seorang laki-laki bernama Yulianto Tio alias Ahwa, dan perselingkuhan ini diketahui oleh penggugat, maka adalah logis apabila kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi goncang, dan logis apabila antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcokan yang dipicu oleh perselingkuhan antara tergugat dengan Yulianto Tio alias Ahwa. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menjadi tidak tercapai. Menimbang bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak tercapai, yang disebabkan adanya percekcokan dan perselisihan yang terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F PP Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan penggugat menghendaki adanya perceraian dengan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilakukan dengan menggunakan cara agama Kristen pada tanggal 6 September 1997 yang telah dicatatkan pula pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dengan kutipan akta perkawinan nomor 3279/1 Romawi garing 1997 tanggal 17 November 1997 patut menurut hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permasalahan kedua telah terjawab pula. Dengan demikian, petitum nomor 2 dari gugatan penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan akibat perkawinan terhadap keberadaan dua orang anak penggugat dan tergugat yang masih kecil atau di bawah umur, yaitu sebagaimana yang terurai di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ditegaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Pasal ini memberikan kewajiban hukum kepada orang tua kandung anak yang melakukan perceraian, baik bapak maupun ibu, untuk memelihara dan mendidik anaknya secara bersama-sama. Namun dalam perkara aku, penggugat dalam petitum gugatan nomor 3 telah menuntut agar hak asuh terhadap kedua anaknya yang masih kecil, yaitu anak bernama Natania Bernie Song dan Daud Albenar Purnama, diberikan kepada penggugat. Menimbang terhadap perselisihan hak asuh sebagaimana diminta oleh penggugat dalam petitum nomor 3 dari gugatan penggugat, dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut.
bahwa berdasarkan bukti bertanda P3 yaitu fotokopi kutipan akte kelahiran nomor 3251/U/CU/2001 tanggal 30 Juli 2001 atas nama Natania Bernisong dan bukti bertanda P4 yaitu fotokopi kutipan akte kelahiran nomor 001/IST/2006 tanggal 29 Juli 2006 atas nama Daud Albener Purnama, di mana bukti bertanda P3 dan P4 ini merupakan akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak terbantahkan. Dengan demikian, dari kedua bukti surat tersebut dapat diketemukan fakta hukum bahwa benar anak bernama Natania Bernisong belum genap berusia 17 tahun dan anak Daud Albener Purnama belum genap berusia 12 tahun. Dengan demikian, kedua anak tersebut menurut hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang masih kecil atau belum dewasa. Menimbang bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih kecil atau belum dewasa, secara psikologis masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan oleh karena kedua orang tuanya akan bercerai sedangkan hak asuh dipermasalahkan oleh penggugat, maka secara hukum haruslah ditentukan siapa yang berhak untuk mengasuh dalam hal membina dan mendidik kedua anak tersebut. Menimbang bahwa seharusnya anak yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dalam hal pembinaan dan pendidikannya, dengan demikian sangat penting untuk mendekatkan anak yang masih kecil tersebut dengan ibunya. Namun dalam perkara aku, tergugat selaku ibu kandung dari kedua anak yang masih kecil tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam rumah tangga. Dikhawatirkan perilaku dan perbuatan tergugat akan ditiru oleh kedua anaknya yang masih kecil. Dengan demikian menurut hukum akan lebih bijaksana apabila hak asuh dalam membina dan mendidik kedua anak yang masih kecil ini, anak yang masih kecil dari penggugat dengan tergugat tersebut diserahkan dan diberikan kepada penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kewajiban kepada tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya yang masih kecil tersebut. Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, penggugat saat ini sedang menjalani hukuman di Makobrimob Kelapa II, maka sebelum penggugat keluar atau telah selesai dalam menjalani masa hukumannya, keberadaan kedua anak kandung penggugat dan tergugat yang masih kecil atau belum dewasa tersebut untuk sementara dititipkan kepada tergugat selaku ibu kandungnya, dan setelah penggugat selesai menjalani masa hukuman, kewajiban tergugat harus menyerahkan kedua anak kandungnya tersebut kepada penggugat selaku ayah kandung yang telah diberikan hak asuh dengan tanpa syarat apapun juga. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum petitum nomor 3 dari gugatan penggugat untuk dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dilakukan secara agama Kristen di Gereja Jalan Mangga Besar, Jakarta, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, serta telah diajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan mendasarkan pada pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan gugatan aku yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, petitum nomor 4 dari gugatan penggugat patut menurut hukum untuk dikabulkan pula. Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum dari gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat berada pada pihak yang menang dan tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut hukum tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aku. Mengingat pasal 125 HR Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan junto peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 dan peraturan perundang lain yang berkaitan. Mengadili 1. Menyatakan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. 2. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dengan perstek. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3279 garis miring 1 Romawi garis miring 1997 tertanggal 17 Desember 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan penggugat sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh untuk memelihara serta mendidik anak yang masih di bawah umur, yaitu Natania
Bernai Song dan Daud Albener Purnama selaku wali bapak. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyerahkan salinan putusan perceraian dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam register yang berjalan dan memberikan akta perceraian tersebut kepada penggugat dan tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp476.000. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 oleh kami, Sutaji Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Ketua Majelis, Ronald Sanopribia SHM dan Taufan Mandala SHM Hum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Doli Siregar SH Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat. Jadi itu kuasa penggugat, dan selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengganti untuk segera memberitahukan bunyi putusan ini kepada pihak tergugat. Maka dengan telah dibacakan bunyi putusan ini, kewajiban majelis hakim untuk memeriksa perkara ini cukup. Dengan demikian dipersilahkan kepada para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan ini untuk mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai aturannya. Oke. Dengan demikian maka sidang ditutup. Lagi.